Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga malam ini masih bisa hadir di majelis yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sudah masuk di bulan Muharram. Ada yang lebarannya tadi, ada yang lebarannya kemarin, lebaran yatim. Ini yatim semua enggak? Enggak, yatim atau enggak? Kali ada yang OTW yatim gitu kan? Jangan, kamu masih kecil. Kalau kita mah nyebutnya lebaran yatim. Cuman kan yatim mah yang babanya meninggal, dianya belum balik. Kalau ini mah bukan balik lagi dah. Ini bapak kan. Bukan yatim lagi namanya, Yanto kan. Iya, sunnah musapala anak yatim, ngasih sedekah tadi kan 10 Muharram, pokoknya anak yatim bahagia gitu ya. Cuman kesiannya dipoto doang kan. Udah yang dipoto dari tahun dipot dia doang, dia mulu tuh dari dia kecil sampai dia gede tuh 5 amplop dia doang yang dipoto. Masih dikata yatim udah gede banget juga. Ya kalau begini kan gede banget. Nah, di kitab ini tinggal 2 hadis lagi selesai. Kitab Mukhtarul Hadis Asy'arif karangan guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafif. Tinggal 2 hadis lagi. Ntar bulan depan cari kitab lain mau baca apaan. Hadis yang ke-58. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughfaru diampuni li syahidi bagi orang yang mati syahid apa kullu dzanbin seluruh dosa illa daina kecuali utang. Rawahu Muslim. Nah, ini hadis ngasih tahu betapa pentingnya bayar utang. Dan rata-rata semua punya utang ya. Sampai di sini yang gak punya utang. Shopee, Paylater udah banyak banget. Ada si Shopee, ada si GoPay ya. Baik banget itu dia ngasih utang dulu. Pasti kan orang, kebanyakan orang, nggak semuanya pada punya utang. Semakin dia kaya, semakin dia butuh duit. Semakin dia butuh duit, semakin banyak utang. Rata begitu. Jangan disangka orang kaya kagak pada punya utang. Yang utang orang miskin doang. Cuman beda ngutangnya lain deh mah jumlahnya. Kalau orang miskin mengutang
dikit buat kebutuhan dia. Kalau orang kaya mah utang gede, em-eman. Nah ini hadis ngasih tahu bahwasanya orang yang mati syahid sekalipun, atau orang mati syahid, orang yang wafat di medan perang demi melawan orang kafir, demi menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mati syahid. Nanti syahid dibagi lagi, ada namanya syahid dunia, ada namanya syahid akhirat, ada namanya syahid syahid dunia akhirat. Kalau yang mati syahid di dunia dapat gelar syahid dunia doang, hukumnya beda nanti. Kalau dia yang mati syahid, yang mati di medan perang melawan orang kafir. Kalau mati syahid dunia berarti diperlakukan jenazahnya ketika dia mati kayak orang mati syahid dan perang. Berarti dikapanin dan dikuburin, kagak dimandiin, kagak disolatin, langsung dikapanin biar darahnya menjadi saksi, langsung kuburin. Mati syahid gitu. Kalau yang mati syahid dunia doang dapat gelar syahidnya di dunia, di akhirat enggak dikumpulin bareng para syuhada. Mengapa? Karena niatnya dia perang, niatnya bukan karena Allah. Bisa jadi dia perang niatnya supaya dibilang jawara, supaya dibilang hebat, supaya dibilang kuat, bilang jagoan. Niatnya lain. Atau dia niat perang, kalau sekarang, kalau zaman dulu ada handphone, ada sosial media, dia mah sambil live TikTok, ya kan? Biar dapat sawer, tampil lagi loh. Bisa saweran dia sambil live TikTok, oke guys, gue lagi pakai, semua orang silewel, TikTok, apa namanya tuh gitu-gitu, nggak paham sama. Dapat hiu apa itu? Paus. Dapat paus. Ikan paus tahu dong? Dapat paus, dapat hiu, dapat dinosaurus. Zaman sekarang ada mau banyak orang mati syahidnya dunia doang. Niatnya bukan karena Allah tuh. Tapi diperlakukannya seperti orang yang mati syahid, orang lawan orang kafir. Cuman niatnya dia, niat mah kagak ada yang tahu. Kan kagak tahu, dia mati syahidnya dunia doang, jadi akhirat kagak ada yang tahu, itu urusannya Allah. Tapi tetap di dunianya dapat gelar syahid dan diperlakukannya seperti orang yang mati syahid. Kalau sekarang ada nggak dibilang syahid? Nggak ada, mana? Kecuali orang Palestina diserang sama Sriwil, ya kan? Diperang lawan orang Israel, itu baru syahid. Mati syahid ke kita Islam bawa bom gitu kan, bom bule-bule di Bali gimana, jeder mati syahid tuh kita, mati konyol ya, buji mata lu mati syahid, bego namanya itu mah. Itu kan orang kafir, itu ada rumah tetangga kita orang Kristen kan, kita tembakin tuh dia, kita bom dia, kita mati juga tuh. Mati syahid itu kagak, itu mah buang-buang nyawa. Kalau nyawa lu ada 5 bisa hidup lagi, cuma kagak. Kalau perang iya, negara kita diserang nih, kita perang, terus kita mesti ke Palestina gitu perang, atau ke mana dong? Ke Libya, ke Irak sono kemarin tuh ikut perang gitu. Kagak diem-diem aja di sini, ngapain lagi perang?
Nyari duit be susah, lu lagi mau ikut perang sono kagak ada. Ya, madang be bakal madang susah, kagak ada ikut perang, diem-diem di sini. Jagain orang tua tuh perang. Ya, ngurusin orang tua, ma baba, namanya perang itu. Apa lagi jauh-jauh ke sono, entah kalau ada yang ngajak ke sono si ISIS tuh ikut perang sono mau ngapain? Bego namanya itu mah ya, jadi ikutin. Oh, itu syahid dunia. Yang kedua ada syahid akhirat. Kalau matinya dia, orang yang mati syahid akhirat enggak diperlakukan seperti orang yang mati syahid. Contohnya, bini lahiran, meninggal, bininya anak hidup, itu mati syahid. Ya, kalau punya bininya mati, anak hidup gitu ya. Mati syahid tuh bini lo. Jangan. Itu mati syahid tuh. Mati syahid. Oh, kata ulama tuh mati syahid itu banjiran, kebakaran, gempa, musibah, tabrakan, mati syahid. Cuman jangan lagi gempa lu di gedung lagi joget, gempa mati syahid kagak. Ya. Sakit perut, lambung, mah, itu yang di perut tuh, ya itu dari yang penyakit perut tuh bisa katakan mati syahid. Yang sakit dan parah mati syahid akhirat. Ya, itu namanya mati syahid akhirat. Di dunianya mah diperlakukan kayak orang yang mati biasa, dimandiin, dikapanin, disolatin, dikuburin. Tapi derajatnya dia derajat para syuhada, orang yang lagi jihad. Sama nih kita lagi begini, ntar ada yang mati atuh nih. Lagi ngaji begini tiba-tiba, wah apa tuh, napas kagak ada, kan? Bibir udah biru gitu kan. Tahu-tahu apa dia mah? Emang belum madang. Kelanti, tahu-tahu pingsan. Cuma napasnya nyangkut. Orang yang ngaji lagi nuntut ilmu mati. Cuma jangan lagi boncengan sama cewek pulang majelis taklim mati. Nggak syahid itu mah ya. Kalau belum mahram mah belum kagak syahid, tapi udah habis ngaji boncengan sama cewek masih pakai peci aja gitu mati. Syahid kagak itu mah ya. Enak wae itu mah. Mau lu juga pada kan gitu. Kagak ada syahid yang gitu. Lagi ngaji mati. Ataupun nggak lagi ngaji tapi dia masih dikategorikan penuntut ilmu. Masih kategorinya nuntut ilmu, dibocil-bocil sampai gede gitu kan, nuntut ilmu bae dia mah. Mati syahid. Nanti syahid akhirat. Pahalanya seperti orang yang mati syahid karena lagi jihad, ini lagi berjuang nih, berjuang aja. Orang lagi pada pasar malam, lagi pada main apa tahu, lagi pada main di rental, main biliar, kita lagi ngaji, mati syahid. Terus mati syahid dunia akhirat. Kalau yang dunia akhirat yang tadi sama, berjuang di jalan Allah, lagi perang lawan orang kafir, tapi niatnya li'i'la'i kalimatiddin, untuk mengangkat agamanya Allah. Niatnya memang semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Itu mati di dunianya diurusinnya kayak orang yang mati syahid. Kagak dimandiin, kagak disolatin, dikapanin, dikuburin. Dulu ada sahabat Nabi pas lagi wafat di perang apa itu, pakaiannya kagak cukup buat nutup apanya, nutup ininya. Pakaiannya masih dipakai tuh, ditambahin bakal dibungkusnya, ditutup palanya, kakinya kelatan, ditutup kakinya, palanya kelatan. Yang tinggi orangnya ya, kurang itunya kurang bahan. Ya kan ditutup, ditambahin pakai pelepah korma, kuburin kan. Itu mati syahid begitu. Enak kan berarti ya, mati syahid enak, langsung diampunin tuh dosanya. Tapi ada ulama tanya begini, kalau suruh milih
mati di atas kasurnya nih. Kalau suruh milih, kita nih sekarang ditanya, suruh milih, mau mati biasa di sini nih tempat duduk kita, mau mati emang? Belum ya, belum pernah kawin loh. Yang udah kawin udah enak ya. Mau mati sekarang di sini, apa sih tuh? Kalau di sini matinya biasa. Apa di sono di depan masjid, tapi matinya mati syahid. Mendingan mana? Oh, suruh milih. Kan udah tahu tuh pahala mati syahid ya, mau masuk surga langsung. Mendingan mati di sini, matinya bukan nggak dapat derajat mati syahid, atau di sono di depan, tapi matinya mati syahid di sono. Suruh milih begitu, jawabannya bingung kan? Kalau tanya begitu, mendingan mana? Ayo, Lo mendingan kagak mati. Emang yang diurusin masih banyak. Utang belum bayar, belum. Kalau ditanya begitu, suruh milih mati, mendingan di sini mati biasa atau mati syahid, mendingan mana? Ya kan udah pasti mati nih mah, suruh milih mati, kagak mati, kemana? Ayo. 4 poin beda gitu ya. Hitung ini. Sweet. Nah, itu ada ulama ditanya begitu. Kalau dia jawabnya tuh ulama, mendingan saya mati di sini daripada saya mati di sono, tapi dapat derajat syahid. Emang apa katanya? Kan bingung. Padahal kan derajat syuhada kan tinggi itu ya. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Orang syuhada kagak mau, nggak perlu lagi milih mati di sini. Ulama bilang, kayak mendingan mati di sini ketimbang mati di situ tuh harus ngelangkah ke situ buat mati syahid. Mengapa? Jawabannya simpel. Karena bisa jadi langkah kita dari sini ke sono berubah niatnya, bukan karena Allah Ta'ala. Bisa jadi kita di sini nih mati, terus disuruh milih ke sono buat dapetin gelar syuhada, tapi di tengah jalan kita berubah niatnya. Niatnya pengen dikata yang tadi tuh, dikata jagoan, dikata hebat, dikata jawara, kata biar dapat tadi paus, ya, biar dapat saweran. Itu udah berubah niatnya, bukan karena Allah Ta'ala. Mendingan saya mati di sini daripada mati syahid di situ, khawatir niatnya berubah bukan karena Allah Ta'ala. Jadi semuanya tergantung niat. Tapi kalau mati syahidnya di sono niatnya benar, siapa yang bisa jamin cuma niatnya benar ya? Lebih baik di sono mati syahid. Nah, itu orang yang mati syahid tadi, yang mati syahid dunia, ini yang gelar syuhada maksudnya yang mati syahid di medan perang. Semuanya dosanya diampunin kecuali satu. Mengapa-apaan itu? Kata Nabi, illa daina, kecuali utang. Ya, utang. Makanya di kita mah, orang kita mah sebelum mayit disembayangin ya, ada yang tukang nagih utang ya kan ya, ngomong di depan, Assalamualaikum, kan disedih-sedihin tuh ya, kalau keluarganya disedih-sedihin, padahal mah girang dia dapat warisan. Kalau ada yang punya utang sama bapak saya, atau bapak saya punya utang gitu ya, tolong nyamperin jangan saya, kencing saya mah itu, dia mau orang kayaan dikit gitu kan, tuh anaknya ngomong begitu. Kalau di kita kan begitu. Kalau mau nyembayangin jenazah, tanyain dulu utangnya. Karena apa? Ruh kita ketika mati masih ngegantung, ya, masih ngegantung sebelum utangnya dirapihin. Jadi yang pada utang 2 warung bayar dah tuh. Nah, kalau udah mati enak, ya. Tuh
utangnya gantung. Sekalipun orang yang mati syahid itu diampunin dosanya, tapi urusan utang belum beres. Kenapa? Karena urusan utang ada haknya sesama manusia yang harus diberesin. Nabi ketika wafat itu baju perangnya masih marhunun, masih tergadaikan sama orang Yahudi. Ketika Nabi wafat, Nabi punya baju perang digadein sama orang Yahudi buat dapat duit, buat beli makan. Tapi udah diselesain nama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, begitu juga orang yang mati syahid kalau masih punya utang, berarti gelar syahidnya ya tar dulu, masuk surga masuk surga, tapi urusan nama manusia belum beres. Nah makanya ketika orang ada yang wafat, mau mati syahid kayak, mau mati konyol kayak, mau mati gimana kayak, itu keluarganya sebelum harta warisan dibagi-bagiin, kalau kita makan udah berebut warisan ya, udah ada yang berebut emas kalau emaknya yang mati ya kan, masa udah diumpetin begitu, udah lemari gerobok dulu, lemari udah digerak semua, diambil-ambilin, bakal gua kagak ada yang tahu kan ya, udah begitu. Anak kamu saudaranya itu udah berantak, baru mati tuh, udah berebut gituan, sertifikat dan yang ngamanin. Yang pertama kali kudu diurusin itu utangnya. Dia punya utang terusin, bayarin. Jangan lagi warisan dibagi ntar, itu paling belakang warisan. Yang pertama utang, habis itu apa? Wasiat, habis itu apa? Itu ngurusin jenazah dia, pakaian jenazah dia. Nguburin gue sekarang mahal kan, tukang nguburin orang ada ya. Lo berapa duit itu makam di sini? Lo berapa duit nih? Di sini makam berapa duit? Udah berapa duit? 2 juta lebih ya. Itu juga belum tentu dapat. Kalau bukan orang dalam mah, sampai kuburan gue pakai ordal. Sampai tuh mayit dibangunin orang dalam, bakal nguburin. Itu dulu diurusin tuh, baru ntar urusan warisan. Ya. Tuh, jadi sekalipun orang yang mati syahid, urusan utang itu kagak bisa lepas, harus buru-buru dibayar siang. Dan si mayit ya harus berurusan lagi di akhiratnya sama urusan utang, karena di situ ada hukukul adamiyin, hak-haknya manusia. Makanya kalau hidup ngutang seperlunya, bukan utang buat hal-hal yang apa sih, kalau sekolah dulu ada primer, sekunder gitu. Tersier. Hah? Gitu lah, paham gua. Primer kan urusan yang penting ya. Yang kalau urusan yang penting utang nggak apa-apa, kalau beli beras, kalau bisa jangan utang. Tapi kalau urusannya penting, yang urusan primer ya nggak apa-apa. Kalau urusan yang konsumtif mah kagak usah, yang kagak perlu beli handphone sampai 20 juta mau ngapain, ya kan? Tuh mahal itu, kameranya miring, apalagi 5. Iya kalau mulai duit deh apa-apa ngapain bela-belain beli handphone. Sekarang iPhone berapa sekarang? 17 ya, 17 ya. Besok udah 18, capek. Si Samsul udah bebas, Samsul S26 mau ngikutin itu si Samsul yang belipet-belipet. Kalau ngikutin begitu maka capek. PSB udah PS6. Iya, apa-apa ada yang baru, ntar dibeli lagi, ini lagi, Shopee lagi, pay letter, baik banget nawarin mulu kan. Pinjol apalagi rajin banget ya. Nah, kayak gitu ngapain? Kecuali kebutuhan yang wajib, pangan, apalagi sandang, papan, ya. Tidurnya di papan gitu ya. Pangan, sandang,
apa itu. Kalau yang selain daripada itu mau ngapain? Nah, itu pentingnya utang. Jadi utang emang kudu dibayar. Makanya salut sama warung Madura ya. Jadi sana dilarang utang. Apa itu kata dia? Dilarang utang. Males nagihnya terus. Yang kaya mah ya begitu dah namanya. Itu di sana kan. Nah itu utang. Sekalipun orang yang mati syahid di jalan Allah, semua dosanya diampunin kecuali masalah utang, karena masih ada hak sesama manusia. Hadis yang ke-59 yang terakhir dalam kitab ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, firman Allah Ta'ala, Allah berfirman, ini yang disebut hadis qudsi. Ana inda dhanni 'abdi bi, saya berada pada, kata Allah nih, saya ada pada prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan saya bersamanya apabila dia mengingatku. Wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi, jika dia hambaku mengingatku dalam dirinya, dalam sendirinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan mengingatnya dalam sendiriku, dalam diriku. Wa in dzakarani fi malain, maka jika dia mengingatku fi malain, dalam keramaian, dzakartuhu fi malain khairun minhum, maka aku mengingatnya dalam keramaian yang lebih baik dari mereka. Wa in tagaraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an, apabila hambaku mendekat kepadaku shibron, sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya dhira'an, satu hasta, satu lengan. Wa in tagaraba ilaihi dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, apabila dia mendekat kepadaku satu hasta, satu lengan, maka aku akan mendekat kepadanya ba'an, satu tangan. Lagi. Wa in atani mas yamshi ataituhu harwalatan, kalau dia datang kepadaku dengan jalan, maka aku akan datang kepadanya dengan cepat berlari. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah ini hadis cakep yang disebut dengan hadis qudsi, yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain daripada firman-Nya, yaitu Al-Quran. Beda. Kalau Al-Quran kita megang harus punya wudu, punya wudu. Kalau hadis qudsi enggak. Nah di sini Allah bilang kepada kita apa? Saya bersama prasangka hambaku. Artinya apa? Apa yang diprasangka hambaku, maka itu yang aku kerjain, atau apa yang itu dia dapat. Contoh, kalau kita berprasangka kepada Allah, Allah itu Maha Pengampun dari segala dosa yang kita punya, maka Allah pasti ngampunin kita. Tapi kalau kita prasangka, gua mau udah maksiat begini, baik maksiat pula, Allah nggak bakal ngampunin kita. Ya Allah bakal nggak ngampunin. Makanya kudu husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Ya. Allah bakal ngelakuin. Berarti pasti dong? Enggak. Artinya apa? Yang kita prasangkakan ke Allah, yaitu yang kita dapat. Kita husnudzon nama Allah, yaitu yang kita dapat. Kita suudzon nama Allah, yaitu yang kita dapat. Kita kena musibah, tapi kita husnudzon sama Allah, kita kata ini mah cobaan dari Allah, bakal kita. Ya kita kudu sabar. Ya Allah kasih itu sesuai prasangka kita. Tapi kalau kita suudzon nama Allah, ya Allah begini amat sama kita. Ya, emang lagi ngapa sih bang? Udah gua susah begini. Ya itu yang kita perlu dapat. Aneh. Allah sesuai sama prasangka kita. Kita yang prasangkanya bagaimana ke Allah. Berarti kita ngatur Allah kagak. Nggak bisa kita mengatur Allah. Allah bisa berbuat lebih daripada itu. Ya iya bisa. Tapi kita sebagai hamba kudu
kudu bagus prasangka kita kepada Allah. Ini sekarang masih jomblo nih, berarti husnudzon, ntar gue mah dapet wadon yang soleha. Sambil nyari, jangan diem di kamar, main Tinder lagi kan, gak bisa. Wah kagak punya kerjaan, dan Allah pasti ngasih jalan nih, aku pasti kerja, pasti dapat kerjaan yang enak yang begini-begini. Dia sambil kerja, jangan diem baik, nggak bisa. Tuh, pokoknya husnudzon, apapun yang Allah perlakukan ke kita tetap husnudzon, prasangka baik sama Allah. Jangan kali-kali prasangka buruk sama Allah. Allah bahkan bilang, qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Wah, katakan yang Muhammad, katakan kepada hambaku yang berbuat dosa, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Orang hamba-hambaku yang berbuat dosa, bilang sama mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau pesimis, putus asa dari rahmatku kata Allah. Allah yang ngomong. Pokoknya orang-orang yang ahli maksiat jangan pesimis kepada rahmatnya Allah. Itu Allah yang ngomong. Bilangin Muhammad sama orang-orang yang begitu supaya husnudzon sama Allah. Jangan suudzon suudzon sama Allah, suudzon sama manusia, suudzon. Hidupnya sempit, sakit hatinya, agak tenang, ya kan? Orang beli mobil baru, duit dari mana tuh? Handphone ganti lagi kamera 2, besok 3, besok lagi 4, besok lagi 5 tuh kameranya. Duit dari mana tuh dia? Husnudzon. Yang di mana ada jalannya ngepet kan dia makan gitu ya. Itu pas hujan dia. Ngepetnya di ATM pakai kartu. Lebih banyak berarti dia mah duitnya itu. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, kata Allah, dan saya bersama dia idza dzakarani, ketika mengingatku. Fa in dzakartuhu fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Allah pasti ingat kita, tergantung kita ngingatnya gimana. Kalau kita lagi ingat Allah dalam keadaan sendiri, ya Allah bakal spesialin. Allah ingat kita lagi rame-rame zikir, rame-rame, ini juga jadi hadis dalil buat zikir kita rame-rame habis sholat ya. Di sholat baca zikir ya, Allah bakal nyebut kita, ingat kita di keramaian yang lebih daripada itu. Jadi ingat Allah dalam keadaan sendiri ataupun lagi rame-rame. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Nah ini kalau kita mendekat kepada Allah selangkah, Allah bakal lebih dekat lagi ke kita. Kalau amalan ibadah yang wajib, itu mah wajib, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ya zakat, itu mah amalan yang wajib. Nah ini kalau mau mendekat ke Allah itu dengan amalan sunnah. Kalau yang wajib mah udah pasti, ya udah pasti begitu yang wajib. Suruh sembahyang sehari 5 waktu, puasa Ramadan doang yang wajib kan, sama zakat, udah. Haji mah bakal mampu jauh pokoknya haji mah. Sekalipun sekarang punya duit daftar, perginya mah kapan tahu kan, belum tentu mampu itu mah. Nah berarti itu yang wajib, itu mah yang wajib. Dekat sama Allah, dekat tapi nggak deket banget mah. Yang wajib. Kalau mau lebih dekat lagi, yang ngerjain amalan selain daripada yang wajib, amalan sunnah, puasa Senin Kamis tadi, Tasu'a, Asyura, puasa sebulan 3 kali, puasa, sholat yang lain, rawatib, duha, witir yang lain, itu baru bisa itu ntar mendekat, ngaji, nuntut ilmu. Tuh, makin dekat kita dekat ke Allah, Allah makin dekat lagi ke kita. Mau deketin lagi kata Allah tuh, kalau kita dekatnya sejirong segini nih, sehasta, Allah dekatnya segini dulu. Kita dekatnya begini, Allah deketin kita begitu. Artinya apa? Semakin mendekat ke Allah, Allah bakal ngasih kita jalan yang benar, hidayah, semua tuh ngalir. Baik mau rezeki dunia, rezeki akhirat, musibah dijauhin, lain sebagainya. Itu gara-gara apa? Nah itu kita dekat ke Allah, ya Allah makin dekat.
musibah orang rumah pada hancur, rumah kita mah kagak, orang kita mah kagak punya rumah gitu ya. Orang pada kena tsunami di mana-mana, kita mah kagak, orang jauh dari laut gitu. Jauh itu mah. Orang kecelakaan naik pesawat pada mati semua, kita mah kagak, orang kagak jadi naik. Gara-gara apa ya? Itu semakin mendekat ke Allah, dari musibah, rezeki, semua itu. Dan dikasih jalannya enak. Kita dekat ke Allah dengan cara jalan Allah segera cepat-cepat. Nah, sesuai bagaimana kita mendekatnya dengan Allahnya, bagaimana cepat apa lama, segera apa kagak. Sholat, panggilan sholat kan waktu sholat panjang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita segera tuh, ya Allah makin segera lagi. Tapi kalau kita entar-entaran, ya udah. Kita sembahyang dewek, beda sembahyang jamaah, ya itu makin dekat. Jadi banyak cara buat dekat ke Allah. Tinggal kitanya. Nabi mau udah ngajarin banyak banget, mau modelan apa juga ada. Dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu Nabi udah ngajarin. Udah itu bakal deketin Allah gitu. Terus kalian yang di surganya, derajatnya. Nah kan orang Islam semuanya masuk surga ya, amin apa? Enggak perlu masuk surga. Ntar derajatnya beda-beda, ya itu nih dengan dekatnya beda. Derajatnya beda-beda, orang cara deketinnya beda, ngerjain sunahnya beda. Itu derajatnya. Berarti ini hadis ngasih tahu amalan-amalan yang lebih daripada amalan sunnah wajib. Ya. Pertama berarti kudu husnudzon kepada Allah. Jadi amalan yang kedua, amalan kita yang sedikit, balasan yang Allah kasih itu gede. Kita mengerjain dikit nih, duduk kan paling berapa 2 jam, tapi pahalanya gede. Puasa dari jam 4:30 subuh sampai jam 6 kurang kan bentar, tapi pahalanya gitu. Salat sunnah 2 rakaat ba'diyah qobliyah balasannya gede. Jamaah kagak lama kecuali imamah bacanya aki-aki lama ya. Masih jadi imam apa ya, mundur apa ya. Banyak yang suaranya bagus kayak Haji gitu. Gitu. Bentaran tapi operasinya jadi bahwasanya ya Allah maha pemberi, mau ngarepin apa lagi yang dari maha pemberi, yaitu cuman Allah. Kalau kita ngarepin orang yang ngasih ke kita banyak, berapa sih dia punya, tapi kita mintanya kepada yang maha ngasih pemberi, yang maha pemberi yaitu Allah. Ya. Tuh, ditambah husnudzon. Yang kedua, amalan sunnah kudu ditambah. Dan juga Allah maha memberi dengan amal ibadah kita yang sedikit, Allah balas dengan yang melimpah, karena Allah akramul akramin, orang yang paling maha memberi dari orang dari yang maha pemberi. Wallahu a'lam bishawab. Ini udah hatam kurang lebih 15 tahun ini ya. Bang Alul ya, kita kayak 15 tahun ngaji nih. Iya. Nanti bulan depan baru ganti kitab yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa laqad asyartu linati man asafu tuhil quluba tuhayyijul asyana. Wallahu qadathna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fi sarairi qad alimadihi safati rabbina wa hadana. Wa idhim tazajna bil mawaddati hahuna. Narfa'u aidi fakrina wa rojana lil wahidil ahadil ali ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana
مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين رضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Ustaz Ajis nih, Ustaz Ajis cariin dong followers Ustaz Ajis nih ngaji dan nasihat itu ngaji katanya. Ajis. Ini Ustaz Farhan. Halo guys. Halo. Ini Ustaz Fahmi yang tadi nyari Ustaz Fahmi. Udah ya? Mati. Hah? Mati. Iya udah ya. Ada asap takutnya kalau blokir. Iya. Udah ya guys, makasih yang udah nonton, yang udah tutup layar, makasih.